Kontak darurat yang diteror oleh DC pinjol, tapi kok bisa sih kenapa nasabah yang gagal bayar justru dia yang akan dibawa ke kantor polisi? Nah, ini benar-benar fakta yang cukup mencengangkan dan cukup menarik juga untuk kita bahas, teman-teman. Jadi, harapan saya buat teman-teman yang menonton video ini terhindar dari hal-hal seperti itu. Ya, intinya buat jaga-jaga lah ya, sedia payung lebih baik dibandingkan kehujanan secara langsung ya, teman-teman ya. Meskipun tidak hujan, kita sedia payung aja. Oke, jadi gini, kasus ini sebenarnya bergulir beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa kasus juga. Ada yang sharing juga di video-video sebelumnya. Udah lama banget, saya juga lupa video yang mana. Jadi gini, kisahnya adalah seseorang itu dilaporkan ke kantor polisi. Karena apa? Karena dia memasukkan nomor kontak darurat seseorang lain yang mungkin tidak dikenal terlalu dekat. Ya, tidak kenal terlalu dekat. Dia memasukkan nomor pribadi orang tersebut ke dalam kontak darurat si pinjol. Nah, ketika dia gagal bayar, ya mungkin ini di luar ekspektasi ya. Mungkin dia mikirnya sebelumnya saya nggak akan gagal bayar lah. Tapi mungkin nggak tahu kondisinya bagaimana, tiba-tiba dia gagal bayar, teman-teman. Nah, akhirnya kontak darurat lah yang diteror. Kebetulan kontak darurat ini adalah bosnya atau istri dari bosnya. Nah, ini kan bener-bener fatal kesalahannya ya. Jadi udah kontak orang lain, nggak terlalu kenal, istri bos lagi. Nah, ini kan berbahaya. Mungkin kalau bos kalian sendiri masih lebih enak ya, ngelobing-lobingnya masih enak. Ini istrinya bos, nggak tahu apakah mungkin karena kesalahan salah pencet, salah milih nomor atau gimana, saya juga nggak tahu. Apakah mungkin ya mikirnya, ya yang penting diisi lah, karena ya pasti saya bisa bayar lah. Ternyata kondisinya tiba-tiba dia mungkin kena musibah atau apa, tidak bisa membayar. Alhasil, istri bosnya kena teror. Nah, karena istri bosnya kena teror ini, bosnya kesel dong istrinya. Kenapa kok nomor dia disebar-sebarin? Dan ini memang bisa ada pasalnya ya, pasal perlindungan data pribadi. Memberikan nomor HP ke orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut atau tanpa tanpa persetujuan, itu termasuk penyebaran data pribadi, apalagi yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang merugikan seperti ini. Nah, Bang, berarti kita ngasih nomor teman kita ke orang lain yang teman kita nggak kenal, itu bisa dong kena pasal? Tergantung, ini merugikan dari sisi mana dulu? Karena kan pasti kalau melaporkan kayak gini, pasti ada dong delik korban itu kira-kira posisinya di mana, posisi di mana merugikannya. Kalau misalnya kayak ya teman dekat, terus kemudian kalian kontak, nah kalau dia nggak keberatan ya aman-aman aja. Kan itu juga bukan urusan komersil, bukan urusan tentang hutang piutang seperti ini. Beda cerita ya, kalau urusan kayak semacam prospek bisnis atau mungkin niatnya mau penipuan, nah itu pasti bakal kena pidana. Nah kalau kayak gini gimana? Buktinya bisa kok diancam pidana juga. Karena lah dia ngapain pakai nomor saya sebagai kontak darurat? Apalagi di aplikasi untuk minjam uang. Nah ini sama aja kayak penyalahgunaan data pribadi. Ya itu kayaknya tetap bisa dilaporkan. Nah solusinya bagaimana? Solusinya ya kalian mau nggak mau ya harus minta maaf ya pada orang yang melaporkan. Jadi dia itu masuk kantor polisi, dilaporkan polisi bukan karena urusan dengan pinjolnya, tapi karena dia memberikan kontak darurat istri bosnya, yang mana istri bosnya yang melaporkannya. Jadi pinjol nggak bakal bisa melaporkan kalian ke polisi ya. Nah itu harus dicatat baik-baik. Yang bisa melaporkan ke kantor polisi adalah si kontak darurat tadi yang dirugikan. Ya, oke. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga ini menjadi sebuah kisah yang bisa membuat kalian berhati-hati ke depannya untuk memasukkan nomor-nomor kontak darurat. Mending kalian belilah nomor kontak darurat itu mah, beli aja, harga juga udah murah kan SIM card, daripada merugikan orang lain seperti ini, daripada teman-teman meskipun yakin bisa bayar, tapi kan belum tentu bakal bisa bayar selamanya. Ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.